Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia, NIM 385. MATLAB sendiri itu kepanjangan dari kependekan dari Matrix Laboratory, yang merupakan sistem interaktif yang memiliki elemen data pada suatu array sehingga tidak lagi dapat kita pusingkan dengan masalah dimensi. Ada pula toolbox yang bisa digunakan seperti development environment, mathematical function, MATLAB language, which MATLAB language kind of hard, graphic MATLAB, MATLAB application. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita perlu menginstal MATLAB-nya dulu ya kakak. Setelah itu kita buka di ini, mau pakai file apa ya kan, open dulu atau gimana, atau mau nulis sendiri formulanya, itu bebas. Begitu ya. Jadi di MATLAB ini ada banyak subjek, ada banyak yang bisa dilakukan jika mengerti apa yang harus dilakukan. Oke, cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramasuti. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 tentang materi pembahasan sinyal waktu kontinu sinusoidal. Kita buka dulu MATLAB-nya. Pertama kita tulis amplitudo. Saya atau amplitudonya. Terus ini mana? Terus habis itu kita masukin nilai T-nya. T itu waktu 1 dibanding nilai dari amplitudo atau aksesnya perbandingannya, kalau nggak salah sih gitu. Nah, di sini jadi untuk menggambarkan sinyal sinusnya kita lambang sama S1 yang dengan sin 2 dikali T dikali C kali 5. Jadi untuk memunculkan gambar sinyalnya kita pakai plot TS1. Nah, habis setelah ini T ini waktu untuk sumbu X dan S1 nya untuk sumbu Y nya. Sin 2 dikali T dikali 5, di sini pun nilainya itu frekuensinya. Untuk persebaran saat ini bisa diulangi lagi dengan frekuensi yang berbeda. Aku Zaki Abdurrahman, NIM 63. Jadi di sini aku mau jelasin tentang modul 2, yaitu tentang persamaan linear. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode interpolasi sama metode secant. Jadi ini ada yang metode interpolasi. Metode interpolasi itu prinsipnya hampir sama kayak metode setengah interval, yaitu dengan cara mencari seperti kayak batas-batas yang terdapat di antara akar-akarnya tersebut. Nah, ini sudah seperti contoh yang ada di modul ini, skripnya untuk pengerjaan di MATLAB agar lebih mudah. Langsung kita coba. Xn nya 1, Xn plus 1 nya 2, Xb nya kita coba 2 juga. Jadi nilai akarnya di 1.
Kemudian metode selanjutnya adalah metode second. Jadi metode ini itu hampir sama seperti metode Newton-Raphson, tetapi perbedaannya terletak pada pendekatan turunan f-nya. Nah, untuk hasil akarnya nanti adalah nilai dari xn p1. Mari kita coba, kita run dulu. Nilai xn hanya 3 dan satunya 4. Nilai akarnya adalah 2,4146 dengan nilai error itu sebesar 0,001 ya, jadi sekitar meleset 0,001 ya. Jadi nilainya sangat akurat. Metode ini juga sangat praktis dan cukup akurat seperti metode Newton-Raphson. Sekian penjelasan dari dua metode ini. Terima kasih. Di sini ada implementasi dari kelompok kami. Yang pertama, scriptnya yang kita download dari internet. Baiklah, kita mungkin bisa langsung mulai aja. Untuk yang pertama, baik, kita langsung ke solusi. Nah, di solusinya adalah untuk biasanya script MATLAB ada solusi yang ditujukan untuk mungkin melihat hasilnya ya, atau panjang. Kalau printf akarnya adalah 6/10, kita hapus aja. Kalau kita mulai aja langsung iterasi tab. Kita kecilkan dulu. Oke. Kita run. Misalnya sudah muncul. Baiklah, untuk fungsi gx nya kita masukkan lagi. Untuk nilai awal kita masukkan 1. Oke, untuk memasukkan toleransi kita masukkan 0,001. Baiklah, untuk masukkan 100. Oke, kita langsung muncul. Nah, di sini pakai 24. Nah, nilai 24 iterasinya adalah 24 dan nilai 2,994. Oke teman-teman, untuk metode iterasi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, jadi perkenalkan, nama saya Bimo. Saya dari Oceanografi B. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2. Ada akar-akar persamaan. Nanti ada 2 metode yang akan mencoba saya terangkan. Jadi di modul 2 akar-akar persamaan ini nanti kita akan disajikan bentuk persamaan-persamaan polinomial. Penyelesaian numerik dilakukan dengan perkiraan yang berurutan atau iterasi. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang setengah interval dan program Newton-Raphson. Untuk akar-akar persamaan sendiri, menurut Farida 2012, jadi dengan melakukan sejumlah prosedur iterasi yang dianggap cukup, akhirnya didapat hasil perkiraan yang mendekati hasil eksak, hasil yang paling benar dengan toleransi kesalahan yang diizinkan. Lalu dengan metode numerik kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau pendekatan. Ada juga yang saya tahu ada nilai error. Error itu juga lebih kecil, errornya lebih baik karena datanya akan semakin akurat. Jadi error itu merupakan selisih antara solusi dengan toleransi, seperti itu. Oke, ini saya sudah buat metode setengah interval. Ya, dengan x inputnya ada xn dan xn ke 1. Jadi, tapi saya tulis di sini xn 1. Jika nanti f, jadi fungsi xn dan xn 1 ini lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, maka kan tidak memenuhi itu. Jadi dia tidak bisa dan akan tampil keluar muncul tulisan tidak bisa dan running ulang. Begitu. Jadi kita tahu kalau misalnya si akar-akar ini bukan merupakan
solusinya kayak gitu. Jadi kita harus cari karakter lain. Kalau gitu langsung dicoba di run aja kali. Oke. Kita boleh dulu ya. Oke, untuk XN coba dulu kita masukkan dari 1. XN plus 1 itu kan berarti XN ditambah 1 kan, berarti 1 plus 1 2. Kita lihat, oh keluar. Jadi menurut MATLAB dari program yang sudah saya buat, diketahui nilai akarnya 1,732. Oke, dari metode setengah interval seperti itu mungkin didapat hasil nilai akar-akar yang didapatkan hanya 1 seperti yang dijelaskan di awal. Oke, kita lanjut aja ke metode selanjutnya. Jadi untuk metode selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Di metode Newton-Raphson ini merupakan metode yang paling sering digunakan di antara metode pencarian akar persamaan yang lain. Metode ini sederhana namun handal dalam mendapatkan akar persamaan non-linear. Jadi nanti dia akan memberikan tekanan yang cukup dekat sesuai dengan definisi tadi metode akar-akar persamaan itu untuk mencari yang terdekat. Untuk metode Newton-Raphson ada syaratnya yang harus dipenuhi, bahwa taksiran awal yang diberikan harus sedekat mungkin dengan harga eksaknya. Jadi ya harus mepet-mepet lah ya kayak gitu. Hal ini untuk menginisiasi seandainya fungsi non-linearnya tidak seperti yang diharapkan. Newton-Raphson punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Newton-Raphson nilai konvergensi yang dihasilkan lebih cepat, sedangkan kelemahannya dia tidak selalu menemukan akar. Kemungkinan sulit dalam mencari f-aksen xn dan penetapan harga awal xn yang sulit. Oke, langsung kita run aja. Xn, jadi kan tadi disebutin bahwa Xn yang sedekat mungkin dengan akar. Oke, karena seperti itu, karena kita akan coba menggunakan Xn yang paling kecil bilangan. Berapa? 1. Oke, kalau udah kayak gini dia ya tinggal kita run saja, cetes. Nah, ditemukan bahwa nilai akar persamaannya adalah 3. Jadi salah satu nilai akar dari persamaan itu adalah 3. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu video yang saya buat ini untuk program setengah interval dan Newton-Raphson. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan dan mohon rekoreksinya agar saya bisa memperbaiki dan bisa mengerti tentang materi ini ke depannya. Seperti itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dengan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau SPL merupakan sistem operasi matematis yang terdiri atas 2 atau lebih persamaan linear. Nah, dalam sistem persamaan linear tersebut terdapat metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode tidak langsung atau disebut juga metode iterasi, itu dimulai dengan pendekatan permulaan menggunakan algoritma yang sesuai untuk mendapatkan hasil pendekatan yang lebih baik. Yang kedua adalah notasi matriks. Sebuah matriks adalah susunan angka, simbol, atau ekspresi persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Metode eliminasi Gauss merupakan metode dalam mengoperasikan nilai-nilai dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan cara melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Kemudian ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Nah, caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang ekselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Nah, metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Selanjutnya ada metode iterasi Gauss-Seidel. Metode
iterasi Gauss-Seidel merupakan metode perulangan yang dapat menghitung secara vektor. Jika dibandingkan metode Jacobi yang akan dipaparkan selanjutnya, metode Gauss-Seidel ini menghitung elemen vektor baru dengan menggunakan elemen yang baru saja dihitung. Namun, metode iterasi Gauss-Seidel nilai konvergensinya sangatlah lamban jika dibandingkan kembali dengan metode iterasi Jacobi. Secara umum, metode Jacobi adalah algoritma iteratif untuk menentukan solusi sistem persamaan linear yang dominan secara diagonal. Setiap elemen diagonal diselesaikan, kemudian nilai perkiraan dicocokkan. Proses ini kemudian diulangi sampai dengan konvergen. Perbedaan metode iterasi dengan metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya adalah metode Jacobi dimulai dari penentuan nilai awal atau initial value untuk setiap elemen vektor X. Kemudian, berdasarkan nilai awal tersebut, dilakukan langkah-langkah perhitungan untuk mendapatkan elemen-elemen vektor X yang baru. Kemudian setelah itu ada perbedaan metode Gauss dengan metode Jordan. Metode Gauss-Jordan akan menghasilkan matriks dengan bentuk baris echelon yang tereduksi atau reduced row echelon form. Sementara itu, eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris echelon atau row echelon form. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Setelah itu yang terakhir adalah perbedaan metode iterasi Gauss-Seidel dengan Gauss-Jordan. Metode Gauss-Seidel menghitung elemen vektor baru dengan menggunakan elemen yang baru saja dihitung. Metode ini kemudian mendapatkan nilai aproksimasi akan konvergen pada sebarang tebakan awal X0 dengan syarat A matriks simetris positif. Akan tetapi, metode iterasi Gauss-Seidel konvergennya masih dimulai lambat, menurut Ramadan et al. Tahun 2014. Perkenalkan, nama saya Hanani Ariel-Nusanti dari Oceanografi B. Nanti persamaan yang akan dicari di iterasi itu dilambangkan dengan N, C, dan R dalam MATLAB. Setelah itu nanti K akan merupakan matriks dalam MATLAB yang dihasilkan. Setelah itu, iterasi ini bertujuan untuk mencari nilai mendekati 0 pengiterasian. Jika hasil tidak didapatkan 0, maka akan kembali ke persamaan awal, yaitu yang ini, C sama dengan K, N ini. Kemudian dilakukan kembali persamaannya, dilakukan kembali perhitungannya, maka akan didapatkan hasil persamaan yang nanti dilambangkan oleh R. Jadi lihat sini ada huruf C, I, C, dan ini merupakan matriks pada MATLAB. Setelah itu nanti kita melihat juga ada R. R ini merupakan hasil dari persamaan yang akan dicari nanti. Kemudian setelah hasil iterasi mendekati 0, nanti itu berarti iterasi sudah selesai, berarti penggunaannya sudah selesai. Nampaknya sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya dan dapat berguna ilmu yang kami sampaikan. Dan begitu pula ilmu yang kami sampaikan ini semoga dapat berguna untuk kemajuan bangsa dan negara serta untuk pencerdasan pemuda-pemuda bangsa. Baiklah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.